Ada beberapa ritual yang terpaksa aku lakukan dan cukup sulit. Salah satunya ngolesin darah mens aku ke barangnya dia. Tubalnya itu cuma ayam cemani aja dan nggak pakai korban jiwa manapun, karena jiwanya bokap gue inilah yang bakal dipersembahkan nih buat si setan-setannya gitu loh, Kak. Hai everyone, welcome back to my channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goda. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin gue udah tanya di Instagram gue, coba ceritain pengalaman santet, menyantet, pesugihan, dan sebagainya. Pinisirin gak sih ceritanya apa aja? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Aku tuh bukan tipe orang yang percaya santet atau sejenisnya sampai aku mengalaminya sendiri. Jadi rumahku itu rumah makan, Kak. Tergolong ramai, otomatis langganan banyak. Selang beberapa bulan warungku sepi hampir seminggu. Waktu itu aku kaget banget sih, soalnya di hari ke-8 ada langgananku yang beli dan dia nyeletuk, "Mbak, kok tutup sampai seminggu? Kenapa?" Padahal kan nggak pernah tutup warungku. Ini bukan 1-2 orang yang bilang. Setelah kejadian itu pernah nih ada bapak-bapak beli di warungku, terlihat seperti pemuka agama. Dia cuma pesen minum. Setelah bapak-bapak itu pulang, aku beresin kan bekasnya. Kamu harus tahu, Kak, itu wangi menyan. Semenjak kejadian itu warungku berangsur-angsur jadi sepi. Banyak juga kejadian yang lain. Akhirnya bundaku sakit stroke dan warung terpaksa tutup, Kak Cel. Capek banget drama permenyanan di hidupku. Rumah keluarga kami pernah diteror hantu nggak berhenti. Akhirnya panggil ustadz buat bersihin tuh hantu-hantu, dan udah diduga itu adalah hantu kiriman. Nggak mau suzon, tapi ya udah lawan aja dengan doa. Kami pengajian semalaman nggak berhenti. Paling seramnya adalah selama ngaji itu beberapa kali keluarga kami bergantian kesurupan. Udah gitu kedengar gemuruh kayak orang lari-lari di plafon, sama kayak ada orang yang mukul-mukul dinding. Padahal kami semua lagi ngaji. Kami disuruh sebisa mungkin gak boleh berhenti ngaji. Puncaknya jam 2 malam tiba-tiba di kamar mandi ada suara meledak yang kencang banget. Si isu rumah langsung kecium bau seperti bau ban bakar dan bau telur busuk. Pas dibuka toiletnya beneran gak ada apa-apa. Padahal kami semua dengar ledakannya itu kenceng banget. Setelah itu alhamdulillah udah gak ada teror lagi. Gila, amit-amit banget sih. Pernah disantet sama mantan pacar. Aku 3 tahun pacaran sama dia dan berencana nikah. Pas udah planning nikah, tiba-tiba keluarga dia nggak setuju karena jarak kita yang jauh. Dia di Sumatera, aku di Sulawesi. Bentar, Ini selama 3 tahun emang nih jaraknya berubah nih tiba-tiba atau emang dari awal udah Sumatera Sulawesi nih. Udah gitu dia ninggalin aku gitu aja dan putus. Setelah itu aku sering sakit, nggak tenang. Pas dilihat sama orang pinter, dia ngasih sesuatu gitu ke aku biar nggak ada yang suka sama aku. Akhirnya aku mandiin lah ruqyah dan segala macem. Kupikir udah hilang tuh santetnya. Ternyata ditambahin terus ilmunya sama dia. Setiap mau kenalan sama orang lain jadi susah. Aku selalu pikiran fokus ke dia. Akhirnya aku diruqyah lagi ke beberapa orang pintar gitu. Sempat baca yasin dan doa lainnya setiap malam Jumat buat ngilangin. koma titik nih. Sumpah ini lo gue santet karena lo nulis kagak pakai titik koma. Akhirnya tahu sebabnya. Dia ngasih ilmu itu di boneka yang dia kasih setiap malam aku ajak tidur. Akhirnya aku bakar semua barang dari dia terus diruqyah dan baca yasin terus. Akhirnya setelah 3 tahun putus, selesai santet dari dia. Putus 2022 dan bener-bener bersih tahun ini. Gue bingung nih, soalnya kan yang mutusin dari keluarga dia, yang ninggalin juga dia. Sebenarnya buat apa kalau misalkan dia nggak pengen lu sama orang lain? Ngerti gak sih? Kayak kurang make sense. Ada yang tahu
enggak? Atau emang Ya udah, gue kesel aja nih, gue putus nih, gue santet lo ya. coba ada yang paham? Temanku punya tetangga gitu kan di belakang rumah. Tetangganya baik dan ramah banget. Terus juga suka ngasih sesuatu kayak makanan atau barang. Suatu hari ayah temanku ini tiba-tiba jatuh sakit dan gak lama kemudian Meninggoy. ibu dari temanku ini kayak jadi pendiam gitu. Terus gak lama setelah keluarga temanku ini sakit bergantian, akhirnya diselidikin ke orang pintar gitu. Tapi gue bingung deh, kenapa? Di sini ada orang pintar. Kalau ada apa-apa tuh ke orang pinter. Emang ada orang goblok gitu ya? Ada orang bodoh gitu. Maksudnya apa sih orang pintar tuh gimana gitu? Orang yang pintar matematika, orang yang pintar membaca sesuatu gitu mungkin kali ya. Kenapa? Kok bisa ya kayak gitu? Ternyata tetangga baik di belakang rumahnya itu ada iri, ada dengki sama keluarga temanku. Dan akhirnya mereka kayak nyantet ayah dari temanku sampai meninggoy. Gue jadi parno tuh gak sih bacain Cutime ini kayak Kalau ada orang baik ngasih makanan tuh, jangan-jangan di dalamnya ditaruh sesuatu. Gue pernah nikah zaman kerja di dealer, ada atasan gue, dia tuh super pedes kalau ngomong. Gue sebagai anak baru yang belum tahu apa-apa, sampai gue dikata-katain bego. nah tiba-tiba dia malah suka sama gue dong, kasih-kasih coklat, makanan favorit, sembari ada surat minta maaf gitu. Sempet heran aja kan, kenapa nih orang lama-lama kecantol juga dong nih gue. Dengan effort dia seolah tahu permasalahan hidup gue. Singkat cerita, dia pindah dealer karena ketahuan korup pas dari ini ngocak nih. Mana situ kan jadi hilang nih, kagak ada titik koma juga nih. Lu pikir lu bayar segini nih? Astaga, Rachel Goddard hari ini diuji kesabarannya. Singkat cerita, dia pindah dealer karena ketahuan korup pas denger dealer dibongkar tuh. Temen gue nemuin bekas lacinya dan ada gulungan kertas isinya rambut dong, bacaan Arab gundul. Pas cek rambut sendiri kok kayak sama. Pantesan kak rasanya ketemu cowok yang lagi deket sama gue tuh hilang. Bawaannya benci gitu. Disantet om sama tante gue sendiri. Awalnya gue sakit dari akhir bulan Februari sampai hari ini. Gejala awal panas setiap jam 6 sore, setiap hari bahkan sampai hari ini. Gimana lu tiap hari panas lu ke dokter gak sih? Sampai akhirnya gue bolak-balik UGD. Oh iya, hasil lab semua oke, tapi titik terparah itu pas selesai nyepi di Bali. Gue udah gak kuat, cek lab sendiri dan HB gue 7. Gimana tuh kalau HB 7? Pas opname dibilang gue anemia berat, padahal mens gue gak pernah banyak, gak pernah mimisan juga. Tapi kan itu belum tentu tanda-tanda. Akhirnya opname selama 7 hari keluar dari RS. Ortu ngajak gue nanya ke mangku, dan ternyata darah gue dihisap secara niskala atau secara gaib. Oh, itu belum selesai kak, masih berlanjut. Bulan April gue opname lagi karena tiba-tiba muntah darah dan diare parah. Serem juga ya. Panas jam 6 sore masih tetap. Masuk RS diagnosa hipokalium dan demam panas. Gue didiagnosa gejala autoimun. Waktu di opname kata mama gue lupa siapa diri gue. Bahkan gue berusaha cabut info sendiri. Jujur gue kalau diceritain gak inget apa yang terjadi sama diri gue. Cuma maksud gue, lu tau dari mana kalau itu tuh tante lo yang nyantet gitu? Mungkin ada baiknya berobat, cari ke dokter lain gitu. Mungkin ke Penang, ke Singapura, ya gak sih? Jadi kayak banyak option. Sebelum kita menentukan, oh iya gue diguna-guna nih sama teman gue, sama tante gue gitu loh. Soalnya kayak nggak ada kejelasan nih di sini. Gue ada pengalaman nih, Cel. Suatu malam gue tidur dalam kondisi gelap dan rada tidur ayam gitu. Tiba-tiba gue lihat di langit kamar gue ada cahaya kayak bola warna merah dan kayak mau nyamperin gue. Gue yang kaget auto refleks mukul tuh bola yang kayak jadi asap gitu. Tiba-tiba hilang, nembus dinding. Oke, tapi ini kayak tidur ayam ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Besoknya ada tetangga gue yang sakit sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dia manggil-manggil gue buat minta maaf. Nyokap gue yang bilang, tapi gue nggak mau ketemu tuh tetangga karena masalah sama gue. Biasalah masalah yang utang siapa, yang galak siapa. Gue cuma bilang jangan macem-macem sama leluhur gue. Waduh, nyokap gue aja sampai ngetawain tuh tetangga gue. Takut leluhur. Zaman SMA aku pernah suka banget sama kakak kelas dan kami satu eskul pecinta alam. Panggil aja si Boy. Iya, si Boy ini emang ganteng, baik, dan emang idaman banget lah. Sampai suatu hari kami trekking ke salah satu pedalaman. Trekking bukannya ke gunung gitu, bukannya ke pedalaman nih. Enggak tahu deh. Ya udah kita lanjut aja. Di situ ternyata masih ada kepercayaan jimat. Aku diam-diam nemuin bapak-bapak yang ngenalin sama jimat itu dan aku bilang aku mau buat ngedapetin Kak Boy.
Wah. Karena tahu aku suka banget sama Kak Boy, bapak itu ngasih lah. Ada beberapa ritual yang terpaksa aku lakukan dan cukup sulit. Salah satunya ngolesin darah mens aku ke barangnya dia. Apapun pokoknya yang sering dia pakai. Akhirnya bener dong, dia suka sama aku. PDKT cuma seminggu langsung nembak. Wow, bahkan kata-katanya tuh udah menjurus mau nikahin aku. Tapi ternyata setelah jadian aku kesiksa banget karena dia benar-benar jadi posesif parah. Balikin nggak tuh darah mens ke memen? Aduh, tiap menit dia berusaha nelpon. Kalau aku lama bales chat, aku nggak dibolehin sama sekali deket sama cowok, bahkan sama teman kantor. Dan sekarang aku terpaksa nikah sama dia karena aku nggak tahu caranya lepas dari dia. Dan di pernikahan aku yang ke-5 tahun, aku mulai sakit-sakitan. Dokter nggak tahu penyebabnya. Aku harus gimana ya? Gue mau ketawa tapi dosa ya kan? Gimana coba? Komen dulu di bawah. Kak, ini pengalamanku sendiri waktu aku masih kelas 1 SMP. Aku lagi main sama tetanggaku, entah main apa, tiba-tiba aku nggak sengaja nampar anak itu. Dan dia pun nangis sambil pulang. Ternyata dia lapor ke ibunya. Ibunya datang dong nyariin aku. Dan saya pun sembunyi. Besoknya pas bangun pagi, buletan mata yang hitam jadi putih. Dan itu cuma sebelah kiri aja. Aku nggak bisa ngeliat. Panik Kak, kayak orang tuaku tiba-tiba ngajakin periksa ke dokter, dirujuk ke rumah sakit yang khusus mata. Pulang dari dokter, mampirlah ke rumah tanteku. Dia tanya dari mana. Kata bapakku ini matanya tiba-tiba putih. Dan tanteku coba ngeliat dan disuruh baring. Diusapin dia tuh kain putih yang udah dibacain apaan aku nggak tahu. Dan tiba-tiba mataku yang hitam kembali Kak, dan bisa ngeliat lagi. Terus kata tanteku, kamu abis ngapain? Iya, anak ibu kemarin abis aku tampar, nggak sengaja. Ya udah, hati-hati lain kali. Pelajaran. Kalau bola mata lo hitamnya jadi putih, nggak usah ke dokter mata ya. Langsung ke tante lo aja tuh. Oh bingung Mbak, bola mata jadi putih maksudnya bagaimana? Kebalik gini gimana sih? Ini ada nggak sih yang dokter mata di sini atau lagi kuliah dokter mata ya? Mungkin ada yang bisa memberikan pencerahan ya, komen di bawah. Kak, ayah saya korban santet. Singkatnya, mama saya malam-malam denger ada yang naburin kayak pasir di genteng. Terus banyak hewan-hewan masuk ke rumah seperti ular, kalajengking, kelelawar, sampai biawak. Maksudnya dalam satu hari gitu tiba-tiba datang tuh serangga-serangga lucnut gitu. Dan yang paling sering ular. Sampai sumur kami dipenuhi ular-ular kecil. Ih, sumpah serem banget. Kejadian di 2020 yang paling parah, ayah saya sakit-sakitan bolak-balik ke dokter sana-sini. Rumah sakit sana-sini tapi nggak ketahuan penyakitnya apa. Sampai dokternya menyarankan untuk berobat di alternatif. Baru kali ini ada dokter yang nyuruh berobat di alternatif. Aduh. Bener aja Kak, pas non medis berobat benda-benda seperti paku, kawat, rambut ijuk banyak banget. Dan sampai 3 kali terapi kelaur semua. Kelaur apa sih? Keluar. Setelah itu coba pembersihan rumah, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang diikat kencang pakai rambut ijuk berisi tanah kuburan dan kawat-kawat di pintu masuk depan rumah dan pintu masuk belakang rumah. Pada akhirnya ayah saya meninggal di 2021, 2 bulan setelah menikahkan saya. Untuk pelaku, saya dan keluarga insya Allah tidak dendam sama sekali dan mencoba ikhlas. Semoga Allah membalasnya nanti karena karma pasti sudah menunggu pelakunya. Dan ini dikasih lihat dong, nih ada kawat, ada rambut ijuk gitu. Aduh, serem juga ya. Tapi kadang-kadang Pernah gak sih kepikiran gitu, iseng gue lemparin sesuatu yang berbau santet nih. ya kan, biar apa? Biar dia ketar-ketir aja. Kalau dia ketar-ketir kan jadi afirmasi negatif tuh kan di keluarganya ya. Jadinya dia sakit-sakitan, jadi stres, jadi nggak bahagia. Padahal dia sebenarnya nggak nyantet, cuman iseng aja cos gitu. Kirim barang santet dari Shopee apa dari Tokopedia tuh ya kan. Ada sih jual? Ada aja kali. Aku punya mama kacel doyan banget ke dukun yang katanya bisa ambil uang gaib dijadiin uang beneran. Gimana? Bayarnya 7,7 juta katanya buat syarat beli minyak pelicin uangnya. Terus pakai telur bebek yang berupa janin kecil bebek gitu, tapi udah mati dan gak bisa netes sebanyak 7 butir. Gak bisa dapat uangnya, malah kelilit utang, sulit cari telur. Ini kocak. Lo
niat mau nyantet ya kan, mau guna-guna, taunya belum juga nyantet udah kena tumbal duluan ini namanya. Bukannya kapok, malah cari dukun lain yang gak pakai syarat telur, tapi tetap dimintain duit mulu sama dukunnya. Enak banget ya jadi dukun, Kace. Aduh. Ibuku waktu hamil pertama atau kakakku udah hamil tua kan, dia lagi mau ke dapur. Dapurnya tuh letaknya ada di luar. Terus dia ngeliat kayak ada api dari atas menuju ke kamar nenekku. Terus sama ibuku diikutin. Apinya tuh kayak mental nggak tahu kemana. Terus ibuku denger ada letusan keras banget di dapur. Sama ibuku disamperin. Nggak ada apa-apa. 1 minggu kemudian tiba-tiba ibuku sakit perut. Padahal belum waktunya lahiran. Terus dia dibawa ke rumah sakit dan ternyata kakakku lahir tapi dalam keadaan meninggal. Seluruh badannya kayak abis kena kebakaran gitu, Kak. Padahal sebelumnya pas periksa sehat-sehat aja bayinya. Selang beberapa hari nenekku ke orang pintar. Ya orang pintar lagi, ya kan? Orang pintar tuh minum tolak angin. Ternyata itu adalah santet yang mau nyantet nenekku. Dan yang parahnya lagi, yang nyantet itu adalah kakek tiriku sendiri. Duh, udah nenek-nenek, udah kakek-kakek lu ya, masih aja kepikiran nyantet-nyantet lu. Aduh, bukannya mikirin akhirat ya kan? Elah. Sampai akhirnya nenekku sekarang kesantet juga dan gak bisa apa-apa. Dia sudah meninggoy. Ini cerita paling gong nih. Ibuku nyantet suaminya. Kaget kan lo? Iya, gue kaget banget ketika nyokap cerita kalau dia udah nyantet bokap gue sampai meninggoy. Bokap baru aja meninggoy belum sebulan lalu. Nyokap tiba-tiba ngaku setelah gue berkali-kali cerita kalau gue dimimpiin bokap. Gue mimpi kalau bokap tuh lagi tidur di kasur, tapi di kasur penuh ular dan bawahnya ada apinya. Jadi seakan-akan kayak dibakar gitu. Dan di mimpi gue, bokap gue tuh teriak-teriak kesakitan. Gue bingung kan, kenapa bisa gitu? Sebelum meninggal, bokap tuh kayak sakit-sakitan, koma, dan suka ngigo sambil bilang ampun, ampun. Dan ternyata nyokap udah nyantet bokap selama setahun, tapi efeknya emang pelan-pelan. Sampai akhirnya santet itu membunuh bokap. Emang nyokap bokap tuh nggak pernah akur semenjak bokap ketahuan selingkuh dan ngabisin harta nyokap. Pantes aja disantet, ya Kak. Walaupun gitu, tapi kan bokap tetap keep in touch sama gue karena masih ngerasa tanggung jawab. Ternyata bertahun-tahun nyokap nggak bisa maafin dan dendam segitunya. Gue pun marah dan nggak tahu apa yang bakal terjadi sama nyokap kalau nyantet gitu. Bentar, gue langsung telepon aja yang kirim DM ini. Oke? Halo. Halo Kak. Makasih ya udah percaya sama gue dan udah cerita di DM tentang nyokap lo yang nyantet bokap. Gue turut prihatin ya. Iya Kak, makasih ya. Tapi gue mau nanya-nanya dong. Iya Kak, boleh. Jadi kata lo bokap tuh sempat selingkuh, benar? Betul. Itu kejadiannya kapan dan cerita selingkuhnya tuh gimana coba? Iya, kalau kapannya tuh aku udah lupa, kan soalnya beberapa tahun yang lalu kan. Cuma yang aku ingat itu pertama bokap itu dapat layoff dari kantor. Terus dia jadi nggak pede gitu kan Kak. Nah dari situ tuh dia mulai tuh cerita sama teman kantornya yang dulu cewek. Dan dari situ tuh kayak ada peluang, akhirnya mereka selingkuh deh. Gitu Kak, awal mula selingkuhnya tuh. Terus bokap sama nyokap cerai. Iya, setelah tahu bokap punya simpanan ya maksudnya. Terus yang mau gue tanya, Waktu nyokap lo cerita gitu, dia ngaku confess kalau dia santet bokap lo nanya gak sih dia tuh dapat dukunnya atau orang pintar atau apalah tuh di mana gitu, ketemunya di mana, tempatnya gitu? Nah, aku pernah tanya tuh Kak, buat lokasinya sendiri tuh sebenarnya nyokap juga nggak tahu Kak, karena waktu kesananya itu matanya nyokap tuh ditutup gitu Kak, biar nggak tahu dia di mana. Tiba-tiba dibuka mata udah di dalam ruangan dukunnya aja gitu. Oke. Biayanya berapa sih kalau boleh tahu? Aku penasaran soalnya. Buat harganya sendiri tuh kurang lebih 10-20 jutaan Kak. Awalnya nggak mempan gitu, jadi bokap tuh nggak ngerasain apapun gitu loh, sampai ada ditambah lagi tuh sama nyokap ya kan, bayar lagi. Nah yang ini tuh baru kena Kak. Tapi maksud gue, nyokap lu pernah takut nggak sih untuk ngelakuin hal ini ya? Amit-amit gitu kan. Kadang-kadang kita suka salah sasaran nih, mau ngirimnya ke siapa, taunya anaknya gitu, atau siapanya yang kena, atau justru malah kena balik gitu. Lu pernah nanya gitu nggak sih sama nyokap? Pernah sih, tapi ya dia udah ini aja Kak, udah optimis aja gitu bakal kena ke bokap karena dukunya sendiri hilang kan, tubalnya itu cuma ayam cemani aja dan nggak pakai korban jiwa manapun, karena jiwanya bokap gue inilah yang bakal dipersembahkan nih buat si setan-setannya gitu loh Kak. Jadi nyokap pede aja gitu, kayak ya udah nggak akan
ke nyokap ataupun ke aku gitu Kak. Ya semoga sih nggak kena aku sama nyokap ya Kak. Sementara ini sih nggak ada apa-apa. Terus pas lo tahu nih ternyata nyokap lo nyantet bokap lo, apa sih reaksi lo? Itu langsung lemes aja sih, kayak nyokap nyantet bokap sendiri tuh gimana coba rasanya, kayak hah, kayak nggak percaya aja gitu rasanya. Kayak pokoknya di situ mixed feeling banget deh. Kayak ini apa mau kabur aja ya rumah, soalnya takut juga kan Kak, takut jangan-jangan masih ada sisa-sisa jin-jinnya gitu di rumah. Malam-malam tiba-tiba aku yang gone gitu kan, ngeri ya Kak. Jadi aku sih takut sebenarnya sih, jujur sampai detik ini. Doain ya Kak, semoga sisa santetnya nyokap ke bokap ini udah hilang, karena jujur aku udah suruh nyokap buat taubat, udah suruh rukyah juga, terus juga kita pergi ke tempat ustadz gitu buat didoain deh pokoknya biar kita semua gak kena imbasnya. Udah cukup, yang terakhir itu bokap aja, ada yang lain. Oke deh, thank you so much ya udah teleponan sama gue, udah cerita tentang permasalahan lo ini. Bye-bye. Bye Kak, thank you. Jujur tidak bisa berword-word. Oke guys, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sesi Cutime kali ini. Semoga teman-teman suka dan bermanfaat ya. Bisa langsung subscribe atau diklik loncengnya biar nggak ketinggalan video dari gue. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye 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 bye.